Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel YouTube Darul Hikmah Foundation, di mana di channel ini kita akan mensajikan berbagai kegiatan maupun pengajian ataupun sebatas obrolan-obrolan kecil yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Hikmah, baik dari alumni ataupun dari sumber daya manusia yang ada di pesantren Darul Hikmah. Sebelum itu saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali ke fitrahnya. Oke, dengan telah bersama kami teman kita dengan saudara siapa? Silakan memperkenalkan diri dulu. Iya, nama saya Kaf Ahmad. Iya. Oke. Dari mana ini? Oh, saya Iya. Asal dari Cimalaka. Asal dari Cimalaka. Ini kebetulan teman kita ini adalah spesialis atau dokter umum ya? Enggak, amin. Doain aja doa. Mudah-mudahan ya. Amin, jadi doa lah. Karena profesi Akap ini sebagai dokter atau Enggak, bukan. Saya alhamdulillah sekarang sedang menempuh di keperawatan ya. Oke, keperawatan ya. Jadi mungkin berarti kalau gitu pernah mengatasi atau mendalami tentang virus COVID mungkin? Mungkin untuk jadi relawannya belum, cuman kemarin saya berkutat di vaksin ya, lebih di vaksin. Vaksin. Iya. Jadi tukang vaksinan orang. Iya, seperti itu. Oke. Itu luar biasa sekali ya, itu vaksin berapa itu? 1, 2? Alhamdulillah dari vaksin pertama sampai vaksin sekarang yang ketiga booster, alhamdulillah saya masih jadi relawan juga gitu. Oke. Itu gimana tantangan? Ada apa semacam ada problem atau semacam ada kendala kah saat bertugas? Bertugas itu ya. Mungkin kendalanya lebih ke data-data sih ya. Lebih ke data-data. Iya. Seperti gimana tuh? Kendalanya seperti lebih ke kan masyarakat gitu, menghadapi masyarakat. Oke. Banyak dari masyarakat yang mungkin menolak atau gimana? Ya mungkin lebih sebagian ada yang mau, cuman terlihat seperti lebih terpaksa gitu. Mungkin. Tapi memang ini vaksin ini dari kebanyakan masyarakat memang banyak yang menganggap tidak penting ya. Ya lebih. Padahal itu sangat penting sekali. Penting sekali, betul. Karena kalau ada meme ini, obat ini berfungsi untuk ini, misalkan obat mah diobati dengan proma, kalau vaksin 3 berfungsi untuk mudik. Untuk itu bercandanya itu. Baik, pengalaman Akap sendiri di Pondok Pesantren Darul Hikmah bisa diceritakan bagi kawan-kawan semuanya. Ya, alhamdulillah saya lulusan tahun 2018. Kebetulan saya pesantren selama 3 tahun ya. Jadi masuknya setelah aliyah gitu. Masuk aliyah maksudnya. Setelah MTS masuk aliyah baru ke pesantren di sini gitu, Pak. Jadi motivasinya kenapa memilih pesantren Darul Hikmah? Kalau motivasi saya gitu, yang pertama motivasi diri untuk pesantren dulu gitu ya. Jadi dari keluarga itu sendiri sebetulnya agak kurang gitu, belum ada yang benar-benar pesantren pure gitu. Jadi lebih ke ngaji-ngaji biasa gitu. Iya. Jadi di situ orang tua saya mungkin lebih pingin gitu anaknya ada yang lulusan pesantren dan mengaji ilmu agama lebih dalam lagi gitu. Tapi dengan cara tersebut dan alhamdulillah juga ayahanda dari Akap ini adalah beliau sebagai komite mungkin ya, sebagai wakil komite daripada orang tua santri. Dan alhamdulillah berkat jasa ayahanda Akap program-program yang ada di Darul Hikmah terutama bagi kami sebagai pengurus pesantren sangat terbantu sekali sehingga apapun sangat diperhatikan dari mulai karena memang ayahanda Akap sebagai kesehatan ya. Kesehatan juga Akap sendiri sebagai kesehatan sehingga sangat diperhatikan sekali dari seputar kebersihan dan kesehatan santri semuanya. Dan pengalaman yang saya tahu mungkin dulu ketika Akap masih pesantren sempetnya dulu walaupun dari kesibukan ayah Akap tapi sempetnya nyuci pernah
pernah membersihkan kamar mandi. Ya, gitu. luar biasa sekali ini, sangat Alhamdulillah lagi itu sebetulnya. karena kecintaan ya kan. Iya, sebetulnya itu motivasi juga gitu dulu. Beliau ya pingin pesantren, cuman tidak ada biaya gitu kan. Ya, zaman dulu ya kan orang tua susah gitu mungkin ya, hidup kecukupan dan yang anak banyak gitu aja dulu kan, anaknya banyak gitu, cuman dan beliau ingin pesantren gitu, dan kebetulan jadi ke anak-anaknya sekarang untuk jadi wajib waktu dulu pesantren teh, gitu. ayatnya mau pesantren, Ya. cuman karena memang karena kekurangan, Iya, kebetulan biaya gitu. jadi Jadi nggak sempat mungkin ya. gitu nggak Jadi sempat. ditularinya kepada Anak-anak, jadi ya mungkin orang tua mungkin berpikirnya jangan sampai beren orang tua mas segini sok atuh budak sing lebih bagus gitu daripada orang tua mungkin. Tapi itu. ini ya tadi juga kemarin dan sudah beberapa tahun yang lalu juga banyak daripada alumni yang sudah keluar, Iya. termasuk juga teman-teman akap sendiri banyak yang sudah keluar, tapi ya keluar nggak istilahnya nggak silaturahmi ataupun sekedar ikut syahriahan. Tapi kenapa akap sendiri masih suka kesini, suka ikut syahriahan? Apa motivasinya sehingga bertahan gitu lah? Ya seperti saya motivasinya sih lebih ke mengalap berkah beranya tidak. Kemarin saya mengaji diri sendiri juga gitu, banyak kekurangan gitu kan, kalau misalkan kalau ngaji itu ya dari ilmu gitu, dari ilmu saya maklum gitu, belum sampai tingkatan yang tinggi gitu kan, maksudnya masih kurang lah gitu ya. Jadi seenggaknya gitu dari ngalap berkah lah, insya Allah gitu, mudah-mudahan dari itu gitu. Iya. Jadi yang diharapkan adalah keberkahan. Ya, keberkahannya itu. Nah baik, terkait berbicara tentang mungkin bisa disebut profesi atau apa ya? Akap sendiri tentang kesehatan. Iya, bisa disebut profesi ya. Iya, profesi. Nah, profesi kesehatan ini apakah ada kan dulu ini belum terlalu mengenal seputar kesehatan, terus mencegah penyakit santri yang disebut dengan buduk. Nah barangkali sekarang karena sudah memang mempelajari dan sudah terjun ke ranahnya, mungkin barangkali ada yang akan disampaikan mungkin ke teman-teman santri yang di sana. Ya mungkin menjaga kesehatan. Ya mungkin kalau saya lihat gitu dari lapangan mungkin ya, dan kebanyakan emang penyakit santri seperti ya buduk dan apa disebutnya skabies gitu kalau bahasa ilmiahnya. Itu sebetulnya hal yang wajar gitu. Hal yang wajar. Iya, hal yang wajar kalau membandingkan gitu, misalkan dari segi kebersihan mungkin ya. Dipikir-pikir gitu kan, alhamdulillah gitu di DH ini kebersihannya insya Allah lah terjamin gitu kan. Untuk lebih kebersihan ya walaupun udah bersih sebetulnya itu udah, tapi tetap aja gitu ada yang gatal-gatal gitu, tergantung kan personalnya mungkin. Iya, kembali lagi ke personal masing-masing mungkin itu kan menjaga atau tidaknya. betul. Dan saya juga masih bingung gitu kan, kenapa emang di situ kayak magicnya pesantren gitu lah. Betul. Jadi kawa skill. Jadi orang bisa pinter-pinterna orang ngajaga diri di pesantren. Rajin mandi lah atau rajin berseka dan sebagainya. Tapi dari bodoh mah itu mah terus jadi semacam hal yang tidak bisa dihilangkan gitu ya. Hal yang wajar mungkin ya kalau gatal-gatal sendiri sedikit gitu. Atau bisa disebut itu ujian juga sih, ujian gitu kan. Karena saya pernah dikit cerita ya ini cerita beneran gitu ya. Saya melihat gitu di waktu dulu pesantren gitu. Saya nggak sebut orangnya gitu, cuman pernah melihat gitu, mengamati ada seseorang gitu, dia tuh pertama waktu awalnya waktu pertama masuk, karena dia saking takutnya untuk gatal-gatal, takut buduk gitu, menjaga kebersihan sangat bersih. Cuman malahan yang seperti itu lebih cepat tertular gitu, lebih parah gitu tertularnya daripada sekarang yang ya udah yakin aja gitu kepada Allah kan, walaupun pesantren gitu ya udah aja, maksudnya nggak usah jangan takut lah gitu teh, tidak keterlaluan menjaga diri ya gitu, takut itu takut ini, menjaga diri tetap harus, cuman jangan keterlaluan lah gitu kan, jangan berlebihan, jadi ya ini aja lah gitu kan. Justru ada orang ya semacam tadi, orang yang terlalu berlebihan takut dan sangat kalau istilahnya sangat membenci orang yang buduk, malah dia yang paling parah gitu kan.
Dan untuk apa yang paling misalkan yang bodoh amat gitu kan ya yang yakin lah gitunya sejalana gitu. Tapi yang gitu malah lebih itu lebih nggak terlalu parah gitu kan. Lebih bersih lah gitu, nggak terlalu parah daripada yang tadi gitu. Baik, itu mungkin untuk para ahli budoger. Jadi jangan takut lah untuk takut, karena itu memang sebagai tradisi di pesantren kalau kita mengalami kebudugan. Yeah. Dan memang yang saya pernah alami juga dulu ketika pertama kali saya merasakan kebudugan ini dampaknya sangat menular ketika di rumah. Jadi orang-orang rumah pun terkena buduk juga. Terkena buduk. Jadi memang sangat gampang menyebar ya. Gampang menyebar. Namun di balik itu ternyata ini adalah sebuah ujian di mana kita harus benar-benar kuat bertahan. Nah, itu. Karena memang untuk naiknya derajat kita dan naiknya pangkat kita itu tidak semudah dan tidak segampang itu ya. Betul, harus ada proses yang harus kita lalui. Ya, tidak seinstan seperti masak mie gitu. Tidak seinstan. Bahkan masak mie pun harus dimasak dulu. Ada proses juga ya, betul. Itu betul sekali. Kemudian ini terkait kebersihan juga, ini terkait kesehatan juga. Kan sekarang akhir-akhir ini banyak santri yang sering sakit ini. Sering sakit dari mulai demam lah, kemudian dari mulai diare dan lain sebagainya. Mungkin ada saran atau ada pesan dari Akar sendiri terkait hal ini? Ya untuk mungkin lebih sharing atau tips gitu ya. Kita sama-sama masih belajar gitu. Untuk menjaga lebih menjaga ini sih kesehatan personal diri gitu, untuk lebih ke apik gitu bukan menjaga kesehatan menjaga kebersihan itu dan kesehatan diri itu jadi jangan kayak parno gitu, kayak takut, tapi lebih ke apik. Jadi apik tuh jadi kita kalau misalkan kita membuang sampah tidak sembarang misalkan seperti itu kan. Jadi untuk pribadi diri sendiri aja dulu gitu, jangan dulu untuk orang lain. Jadi sebelum kita mengajak orang lain, diri kita dulu harus melakukan hal itu gitu kan. Jangan hanya menceramahi dan memberikan tips dan itu lain, tapi betul. Kita sendiri seperti ini yang gitu. Melakukannya kita sendiri gitu kan. Nah, jadi lebih ke kita dulu ya. Kita dulu sendiri sih. Tapi ini dengan motivasi apa ini akan terjun ke jalur kesehatan dunia kesehatan ya. Kenapa harus ke sana? Mungkin dari motivasi pertama gitu kan. Saya sendiri gitu lebih bukan cita-cita bisa disebut cita-cita juga. Jadi saya tuh pengen jadi petugas kesehatan haji gitu lah. Kalau lebih ke sana lebih jauhnya gitu kan. Nanti nanti lebih jauhnya, tapi berangkat dari diri sendiri tuh. Jadi melihat gitu dari lulusan pesantren, karena banyak anggapan dari orang-orang luar gitu, dari orang-orang awam bahwa lulusan pesantren itu pasti lulusan jadi guru, jadi ustadz, ngajar ngaji, ngajar apa gitu kan. Bahwa itu emang betul, kita belajar di sini belajar agama, belajar ngaji dan sebagainya. Cuman di sisi lain gitu, keluaran pesantren juga tidak menutup kemungkinan untuk menjadi profesi-profesi yang lain gitu. Seperti dokter, politisi, ya kesehatan dan yang lain-lain lah, masih banyak gitu. Sampai bisa jadi presiden kan ya, ada presiden kita. Abdurrahman Agus Dur ya itu. Jadi jangan sempit lah pikirannya bahwa kita masuk pesantren itu untuk pasti keluarnya ujung-ujung di dalam pesantren itu banyaknya ngaji. Iya, memang di situ ngaji, cuman di sini juga ada dalam ngaji itu bukan ngaji kitab saja dan ngaji Quran saja, cuman kita di sana juga belajar mengaji diri kan ya betul di situ. Itu ada lebih jelasnya ya gitu. Melatih kepribadian kita supaya lebih kuat mental. Lebih kuat mental juga. Apalagi di pesantren itu dengan banyaknya orang, dengan banyaknya suasana yang berbeda-beda dari setiap orang. Ini mengakibatkan jiwa kita atau kepribadian kita ini mudah marah, mudah juga sedih. Iya. Karena berbagai macam banyak orang. Iya, banyak tipe gitu ya di situ. Ini melatih mental kita ketika nanti kita sudah di masyarakat. Betul itu. Jadi kita tidak boleh insecure mungkin ya. Iya. Tidak boleh insecure. Insecure itu boleh,
tetapi dalam batas hal yang wajar gitu ya, betul. dalam wajar. Jangan terlalu tinggi namanya. Iya, gitu. Ini cukup menarik sebetulnya tentang kesehatan. Kita kadang lupa ini untuk menjaga kesehatan. Ya. Seberapa penting itu tak? Kadang itu penting mah enak di mulut, nyaman di perut. Itu penting mah enak ke urang. Dari segi makanan atau apapun ternyata lamun geus gering mah kita kita juga kita juga yang merasakan gitu. Betul. Nah ini barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman semua dari Akad. Ya, jadi saya pernah mendapat kata-kata gitu ya dari seseorang. Jadi biasakan hal yang benar dan jangan membenarkan hal yang biasa gitu lah. Membiasakan hal yang benar. Iya, dan jangan membenarkan hal yang biasa gitu kan. Okay. Misalkan itu mah tafsirkan sendiri masing-masing aja lah ya. Mungkin lebih lebih memang paham. Jangan terbiasa dengan hal yang dianggap benar. Yang anggap benar. Cuman jangan membenarkan hal yang anggap biasa gitu. Seperti misalkan kita karena terbiasa dengan mabuk-mabukan, sehingga itu dianggap benar. Dianggap benar. Nah, itu tidak boleh seperti itu kan. Okay. Jadi kita harus membiasakan hal-hal yang benar gitu. Hal-hal yang benar. Walaupun terasa sulit. Ya, walaupun terasa sulit. Tapi harus dibiasakan karena ada hal yang benar. Betul, itu seperti yang tadi ya. Kita membahas tentang kebersihan yang lain-lain gitu, kesehatan, dan biasakanlah hal yang benar dimulai dari diri sendiri mungkin. Oke, baik. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Pada obrolan kali ini cukup menarik bagi kita semuanya dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman semuanya, khususnya bagi kami di Pesantren Darul Hikmah dan umumnya bagi teman-teman semuanya yang mendengarkan. Baik, mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi lebih lanjut, terutama terkait tentang perorganisasian yang belum kita kupas lebih dalam ya. Ini sangat menyita waktu sekali, nanti mungkin di lain waktu kita akan lanjut lagi. Dan untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Terima kasih dan ingat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Like dan juga jangan lupa untuk mengkomen. Kritik dan saran teman-teman semuanya sangat kami butuhkan sehingga kita bisa berkembang lagi mudah-mudahan ya. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.